Bab 742, Kak Lano hebat. Kemudian, bagian tumit kaki Valentino pun mendarat di kepala pemuda itu. Kekuatan besar yang menghantam kepalanya membuat pemuda itu lemas dan langsung tumbang ke tanah. AWK juga langsung berbalik lalu menendang dada pemuda itu dengan sekuat tenaga. Serangan AWK membuatnya melangkah mundur tanpa henti, sedangkan AWK juga kehilangan keseimbangan karena tendangannya tadi. Wash! Karena sudah kehabisan tenaga, tubuh AWK pun tumbang ke belakang. Setelah ragu-ragu sesaat, Valentino akhirnya maju dan merangkul pinggang AWK. Plak! Telapak tangan Valentino yang menopang pinggang AWK menyentuh jaket kulitnya, menghasilkan bunyi yang nyaring. AWK pun otomatis bersandar pada Valentino. Dia masih tidak bisa berdiri stabil. Sedangkan Valentino sama sekali tidak membiarkan AWK masuk ke pelukannya. Dia langsung memegang bahu AWK dan menstabilkan tubuhnya. Kemudian, Valentino mundur 2 langkah. Melihat adegan ini, orang-orang yang menonton pun tidak tahu harus mengatakan apa. Bocah ini idiot ya. Kesempatan menolong wanita cantik yang jarang ada melayang begitu saja. Dia menyia-nyiakan kesempatan memeluk wanita cantik. Sial! Sini biar aku saja yang peluk. Para anak-anak muda pun terus menyindirnya. Ada beberapa perempuan juga merasa Valentino tidak peka. Sedangkan Valentino hanya berdiri diam di tempat dengan ekspresi datar dan berdeham ringan. Pinggangku sangat enak disentuh, kan? AWK juga merasa agak canggung, jadi dia berpura-pura sok dan mendengus dingin. Rasanya lumayan. Valentino menjawab dengan nada datar. Jaket kulit ini terbuat dari kulit asli, bukan barang palsu. PVFT! Orang-orang yang menonton seakan-akan ingin muntah darah mendengar kata-katanya. Apalagi AWK, dia merasa emosinya akan segera meledak. Dia pun langsung mengabaikan Valentino. Pada saat ini, pemuda berambut ungu kehijauan itu sudah pulih. Dia menunjuk Valentino dan berseru marah. Bocah sialan, kamu itu dari kelompok mana? Beberapa bawahannya juga sudah berdiri dan menatap Valentino dengan tatapan marah. Ketika mereka melawan AWK, mereka agak menahan diri karena bagaimanapun juga AWK adalah seorang perempuan. Akan tetapi, ketika melawan Valentino, mereka menggunakan seluruh kekuatan dan kemampuan mereka. Pergilah sebelum aku bertindak, ujar Valentino sambil melihat para pemuda itu dengan wajah tanpa ekspresi. Bajingan! Kubunuh kamu! Pemuda yang menjadi ketua itu pun meludah lalu dia berbalik membuka pintu sebuah mobil minibus dan mengeluarkan sebuah karung. Bruk! Perang! Brak! Begitu karung itu dilempar ke tanah, muncul suara nyaring. Sebelumnya, para pemuda ini hanya dipukul sampai tidak bisa bergerak saja, tapi sebenarnya mereka tidak terluka parah. Sekarang, setelah tenaga mereka pulih, mereka pun mengelilingi karung itu untuk memilah barang yang ada di dalam. Tidak lama kemudian, 7 pemuda itu masing-masing memegang sebuah tongkat besi sambil berjalan menghampiri Valentino dengan ekspresi garang. Melihat pemandangan ini, AWK juga merasa panik. Jangankan dia yang sekarang sudah tidak punya tenaga. Kalaupun kondisinya sempurna, dia juga tidak bisa melawan 7 pemuda bersenjata ini. Vincent yang duduk di lantai pun marah-marah sambil menunjuk mereka. Kalau kalian memang punya kemampuan, tunggu sampai bawahanku datang. Tunggu kepalamu. Kamu pikir aku bodoh? Aku tentu saja harus balas dendam dulu. Hajar dia! Seru ketua sekumpulan pemuda itu. Kemudian, dia mengangkat tongkat besinya sambil berlari menuju ke arah Valentino. Habisi dia! Bunuh bocah ingusan ini! Sekarang, para pemuda itu merasa sangat emosi, jadi mereka pun menerjang membabi buta ke arah Valentino. Pada saat ini, orang-orang yang menonton pun segera mundur beberapa langkah. Sedangkan ekspresi AWK dan yang lainnya pun langsung menegang. Gawat! Sehebat apapun Valentino, dia juga tidak mungkin bisa mengalahkan orang-orang bersenjata ini. Di bawah tatapan orang-orang,
Valentino mengulurkan satu jarinya secara perlahan. Sudah terlambat kalau kamu mau meminta ampun. Ketua pemuda itu pun mencibir. Bukan. Valentino menggeleng secara perlahan, ekspresinya terlihat sangat datar. Kemudian, dia berkata, "Satu serangan, aku akan mengalahkan kalian dengan masing-masing satu serangan." Nada suara Valentino sangat tenang. Namun, di telinga Aweka dan yang lainnya, kata-kata Valentino itu terdengar sangat gila. Tidak hanya gila, dia juga sangat sok hebat. Sudah sampai seperti ini, kamu masih bisa sok hebat dan sok keren? Nanti kalau kamu sampai terkapar di tanah, kamu tidak malu? Sialan! Aku sudah sering melihat orang-orang yang sok hebat. Kalau begitu, mari kita lihat kamu itu sok hebat atau benar-benar hebat. Ketua pemuda itu berteriak marah sambil memimpin bawahannya untuk mengepung Valentino. Setelah mengepung Valentino, kedua belah pihak tidak berbicara lagi, mereka langsung memulai pertarungan mereka. Di wajah Valentino sama sekali tidak ada ekspresi takut, dia malah langsung menerjang ke arah 7 orang itu. Bluk! Plak! Klang! Adegan yang sangat mengejutkan pun muncul di hadapan orang-orang. Mereka melihat Valentino bagaikan seekor harimau yang masuk ke kawanan domba. Sosoknya sangat energik, pukulannya juga sangat cepat bagai kilat. Kekuatan dari setiap pukulannya sangat menakutkan. Klang-klang! Dari tadi terus terdengar suara tongkat besi yang jatuh ke tanah diiringi dengan suara orang jatuh. Dalam 10 detik, 3 pemuda sudah tumbang. Setelah 30 detik, 6 orang tumbang dan tersisa 1 orang. Klang! Sebelum Valentino beranjak untuk memukulnya, pemuda yang terakhir sudah menjatuhkan tongkatnya. Dalam hatinya, dia sama sekali tidak berniat untuk melawan Valentino. Tidak sampai 1 menit, 7 pemuda yang bersenjata sudah ditaklukkan Valentino. Dengan kemampuan Valentino, menghajar orang-orang tidak penting seperti ini sama sekali tidak perlu tenaga. Akan tetapi, ini adalah pikiran Valentino sendiri. Sedangkan orang-orang yang menonton dan rombongan Aweka masih tercengang sambil melihat Valentino. Dia benar-benar sangat kuat. Ternyata dia serius saat berkata akan mengalahkan mereka dengan hanya 1 serangan. Selain Aweka yang sudah sering melihat kungfu negara Nagon dari kecil, yang lainnya tercengang. Gila! Kalano, kamu hebat sekali! Ujar Vincent dengan tatapan memuja. Kalian masih belum mau pergi? Ujar Valentino sambil melirik para pemuda itu. Kali ini, para pemuda itu tidak berani bersuara lagi, mereka langsung saling memapah satu sama lain lalu lari ke mobil minibus mereka dan pergi. Sampai setelah mobil minibus itu pergi, masih banyak orang yang bengong dan tidak sadar apa yang terjadi. Drap! 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 Beberapa gadis tadi pun langsung berlari menghampiri Aweka. Setelah melirik Valentino sejenak, mereka mulai menanyakan keadaan Aweka. Vincent juga pelan-pelan bangkit berdiri lalu melihat Valentino dengan tatapan memuja. Aku tidak apa-apa, sungguh. Setelah menenangkan para gadis itu, Aweka pun melihat ke arah Valentino. Kemampuan berkelahi Valentino tadi benar-benar membuatnya terkejut. Kalaupun Valentino benar-benar adalah seorang pecundang, dia juga adalah pecundang yang lumayan hebat. Penilaian Aweka terhadap Valentino pun berubah drastis. Apalagi, di bawah pengaruh alkohol, Aweka samar-samar merasa Valentino lumayan enak dipandang. Hari ini kalau tidak ada Kak Lano, habislah kita. Vincent adalah orang yang tahu berterima kasih, jadi dia melihat Valentino dengan tatapan penuh rasa terima kasih. Namun, beberapa teman Aweka tidak merasa hal yang sama. Lano, kalau memang kamu sehebat itu, kenapa tadi kamu tidak langsung bertindak? Benar. Kamu sengaja bertindak di akhir karena kamu mau menunjukkan kehebatanmu, kan? Bab 743, aku punya banyak uang. Aneh sekali, kamu menunggu sampai ke Aweka sudah mau kalah baru bertindak? Kamu mau sok jadi pahlawan, ya? Saat ini,
para gadis itu menargetkan Valentino dan menyindirnya. Valentino hanya melirik mereka sejenak lalu berkata dengan nada datar. Apa aku, seorang Lano Wijaya, harus menjelaskan semua tindakanku pada kalian? Satu kalimat yang sangat arogan ini membuat para gadis itu terdiam. Mereka juga tahu, mereka baru pertama kali bertemu Valentino, jadi mereka tidak berhak meminta penjelasan darinya. Bram. Tiba-tiba, datang 7-8 mobil sport. Orang-orang yang menonton di sekitar pun langsung menghindar sambil melihat orang-orang yang datang itu. Mereka tidak tahu siapa yang memanggil orang-orang ini. Kurang ajar! Siapa yang berani memukul Kak Vincent? Akan kubunuh dia! Mana orangnya? Dalam sekejap, pintu mobil-mobil sport itu pun terbuka. Para tuan muda dari keluarga kaya yang memakai barang bermerek pun turun dari mobil-mobil itu. Bahkan tongkat besi yang dibawa oleh para tuan muda ini pun terlihat sangat berkelas dan mencolok. Di bagian pegangannya juga terbalut karet hitam. Vincent langsung marah-marah. Pergi kalian! Kalau aku menunggu sampai kalian datang, aku sudah mati dipukul. Para tuan muda keluarga kaya itu pun tertawa canggung. Lalu mereka menghampiri Vincent dan menanyakan keadaannya. Vincent pun menjelaskan secara singkat apa yang terjadi, lalu mendeskripsikan penampilan para pemuda tadi kepada mereka. Setelah itu, dia menyuruh mereka pergi. Setelah melihat tidak ada yang bisa ditonton lagi, orang-orang yang berkerumun pun mulai bubar. Kak Areka, kamu jangan berhubungan dengan Lano lagi, aku merasa dia bukan orang baik-baik. Benar. Jelas-jelas dia bisa bertindak dari awal, tapi dia malah menunggu sampai akhir baru bertindak, untung kamu tidak kenapa-kenapa. Sebelum pergi, para perempuan itu masih tetap menasihati Areka untuk menjauhi Lano. Areka pun menggelengkan kepalanya dan berkata, Sudah, aku sudah tahu. Aku sendiri tahu apa yang harus kulakukan. Kalian hati-hati di jalan. Tidak lama kemudian, semua orang sudah pergi, hanya menyisakan Valentino dan 2 orang lainnya. Pada saat ini, Areka berbalik secara perlahan lalu melihat Valentino dengan tatapan penuh kebingungan. Setelah bertatapan sekilas dengan Areka, Valentino langsung mengalihkan pandangannya. Kalau tadi dia bertindak dari awal, memang tidak akan terjadi begitu banyak masalah. Akan tetapi, dia juga tidak akan memberitahu Areka rencananya. Segala sesuatu yang dia lakukan di kota Fero adalah persiapan untuk mengumpulkan kekuatan dan kembali ke kota Neo. Valentino tidak akan memberitahu hal seperti ini pada orang lain kecuali beberapa orang kepercayaannya. Sebelum Valentino sempat berbicara, Areka tiba-tiba berkata, Kamu! Antaraku pulang. Valentino pun mengernyit, tapi dia tidak langsung menjawab. Saat ini, Areka dan Vincent lumayan mabuk, jadi bahaya kalau mereka mengemudi. Akan tetapi, mereka bisa memanggil taksi atau sopir untuk menjemput mereka. Bagaimanapun juga, kamu harus memberi penjelasan kepadaku tentang kejadian ini. Kita bicarakan di mobil. Ujar Areka pada Valentino. Aku tidak akan memberi penjelasan kepada siapapun. Jawab Valentino dengan nada datar. Lalu, dalam hati dia melanjutkan, kecuali Angel. Tadi kamu juga termasuk telah menolongku. Aku akan memberimu 60 miliar lagi. Kalau kamu mengantarku pulang, aku akan memberimu 60 miliar lagi. Mau tidak? Areka mendengus dingin dan langsung mengeluarkan jurus andalannya. Dia sangat suka perasaan menaklukkan Valentino dengan uang. Bukannya kamu sangat keras kepala. Aku punya banyak uang, tinggal lihat kamu akan setuju atau tidak. Oke. Valentino langsung menyetujui permintaannya. Jangankan dia yang sekarang sedang kekurangan uang, kalaupun berkecukupan, tidak ada orang yang akan menolak uang 120 miliar. Kak, memangnya kamu punya uang sebanyak itu? Vincent merasa dia harus mengingatkan Areka. Hari ini Areka sudah menggunakan 60 miliar, dari mana dia bisa mengeluarkan 120 miliar lagi? Meskipun keluarga Lowell sangat kaya, dia juga tidak boleh menghambur-hamburkannya sampai seperti ini.
kamu tanggung setengah. Ujar AWK dengan nada memaksa. Baiklah. Vincent terdiam sejenak lalu menyetujui permintaan AWK sambil menggertakkan giginya. Ingin rasanya dia menampar dirinya sendiri. Bodoh. Untuk apa aku mengingatkan dia? Kemudian, Valentino pun menyalakan sentenenya. AWK dan Vincent langsung masuk tanpa sungkan-sungkan. Sedangkan mobil mereka ditaruh di sini semalaman juga tidak apa-apa. Vincent langsung merebut kursi penumpang depan, dia ingin melihat cara Valentino mengemudi. Sedangkan AWK duduk di belakang sendirian. Dia bersandar miring di sandaran kursi, lalu melepas sepatunya dan menginjak jendela mobil. Aku penasaran, kalian tidak diberi pengawal oleh keluarga kalian? Tanya Valentino pada Vincent dengan nada bingung. Hai! Vincent menggelengkan kepalanya lalu berkata, Kak Lanau, kamu mungkin tidak tahu, sebenarnya di kota Vero ini, nama keluarga lo saja sudah bisa menggantikan 100 pengawal. Hari ini benar-benar hanya kebetulan, para pemuda itu terlalu bodoh, bisa-bisanya tidak tahu keluarga lo. Ketika mengungkit hal ini, Vincent terlihat sangat kesal. Dengan kekuasaan keluarga Lowell di distrik Haven, kota Vero, mereka sama sekali tidak memerlukan pengawal. Namun hari ini, begitu bertemu dengan Valentino untuk pertama kalinya, malah terjadi hal seperti ini. Valentino mengangguk secara perlahan, seakan-akan memikirkan sesuatu. Kemudian, dia mulai mengemudi di bawah arahan Vincent. AWK pun membuka jendela mobil, menikmati embusan angin di wajahnya. Setelah minum-minum jangan kena angin, ujar Valentino dengan nada datar. Memangnya kamu berhak mengatur-atur aku? Kamu sudah dibayar, jadi kurangi bicara dan perbanyak tindakan, mengerti? AWK mendengus dingin. Valentino tidak mengatakan apa-apa lagi, dia pun lanjut mengemudi dalam diam. Jelas-jelas bisa berkelahi, tapi malah sengaja tidak turun tangan. Kamu ingin melihatku mempermalukan diri? Seperti tebakan Valentino, AWK mulai menginterogasinya. Namun, Valentino sama sekali tidak mengatakan apa-apa. Hal seperti ini tidak bisa dijelaskan. Angin malam yang dingin memenuhi ruangan di dalam mobil, membuat AWK sedikit gemetaran. Pikirannya pun menjadi lebih jernih. Akan tetapi, hanya jernih beberapa detik saja, efek anggur merah yang diminumnya tadi menyerang lagi. AWK merasa kepalanya agak sedikit pusing. Oleh karena itu, dia pun berbaring di belakang sambil menggumam tidak jelas. Tiba-tiba AWK berkata tanpa berpikir. Kamu dan Valentino punya marga yang sama, tapi kenapa kalian berbeda sekali? Benar-benar sangat berbeda. Kak, kamu jangan bicara lagi. Dari penghasilan Kak Lano malam ini saja, dia sudah bisa menjadi miliarder. Toleransi Vincent terhadap alkohol sedikit lebih bagus daripada AWK, jadi dia lebih sadar. Hah? Apa-apaan itu? Aku yang memberikan uang itu padanya. Sedangkan si Valentino itu berhasil menguasai seluruh kota Neo dengan kemampuannya sendiri. Bahkan perusahaan internasional seperti Grup Nagasan saja berhasil dia taklukkan. Kekayaannya sudah pasti lebih dari ratusan triliun. Baginya, miliarder tidak ada apa-apanya. AWK yang mabuk bicaranya sama sekali tidak bisa direm, dia terus mengoceh sepanjang jalan. Vincent pun berdeham lalu melihat Valentino dengan agak canggung. Saat ini, AWK sedang membandingkan dua orang. Hal ini terkesan seperti sedang mengejek Lano, makanya Vincent merasa agak canggung. Tidak apa-apa, ujar Valentino dengan nada datar sambil tetap melihat ke depan. Dia benar-benar tidak marah. Untuk apa dia marah? AWK jelas-jelas sedang memuji dirinya. Kak, kamu sudah mabuk, jangan banyak bicara. Ujar Vincent. Bab 744, berguru padamu. Yang aku mau bilang adalah kalau Valentino sedang kekurangan uang, jangankan 60 miliar, kalaupun 60 triliun, aku akan membantunya meminta kepada kepala keluargaku. Ketika AWK mengungkit Valentino, ekspresi di wajahnya tampak sangat senang.
Dari kaca spion, Valentino bisa melihat kalau saat ini Areca memang tampak sangat bahagia. Seulas senyuman manis tersungging di bibir Areca. Karena pengaruh alkohol, sekarang Areca sudah sepenuhnya berada di dunianya sendiri. Kamu serius? Raut wajah Valentino agak berubah. Dia tentu saja tidak akan menerima uang secara gratis, tapi kalau Areca bersedia untuk meminjamkan uang padanya, akan sangat membantu masalah ekonomi yang sedang dihadapi Valentino sekarang. Palingan nanti dia akan mengembalikan uang tersebut kepada keluarga Lowell. Memangnya apa hubungannya denganmu, aku serius atau tidak? Nyetir yang benar. Areca mendengus. Kemudian Areca berbaring sendirian di kursi belakang. Sesekali dia akan menggumamkan sesuatu, yang paling sering dia sebut adalah Valentino. Valentino menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Dia benar-benar tidak habis pikir, padahal Areca tidak pernah bertemu dengannya. Tapi Areca malah tertarik sekali kepadanya. Apakah pria bernama Valentino itu benar-benar begitu menarik? Gumam Valentino. Kak Lanau, kalau kamu bertanya begitu, maka aku harus memberitahumu beberapa hal. Aku sama sekali tidak sedang membual, tapi Valentino dari kota New itu sudah pasti adalah pria idaman banyak wanita. Dia muda, berkemampuan dan tidak mengandalkan keluarganya. Dia membangun kerajaan bisnisnya dengan jerih payahnya sendiri. Hebat, kan? Asosiasi Valentino Empire sangat terkenal dan mempunyai ratusan lebih anggota. Mereka memiliki total aset sebesar 300 triliun. Valentino bisa menggunakan uang itu sesuka dia. Keren sekali, kan? Selama hidupku ini, aku hanya akan mengaku kalah pada dua orang. Pertama itu kamu, kedua adalah Valentino. Setelah itu, Vincent menyisir rambutnya ke belakang dan berkata, Gila! Sepertinya dalam kehidupanku kali ini, aku sangat berjodoh dengan orang bermarga Wijaya. Valentino menggeleng-gelengkan kepalanya, lalu tersenyum penuh makna. Setelah itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya fokus mengemudi. Tidak disangka ternyata nama asosiasi Valentino Empire juga mencapai kota Vero. Pantas saja waktu itu Timothy bisa menyelidikinya sampai sedetail itu. Valentino sedang berpikir, kalau pada saat yang diperlukan dia mengungkapkan identitasnya, apakah itu akan berguna bagi perkembangannya di kota Vero? Kalau dia memerintah orang-orang berkuasa kota Vero dengan identitasnya sebagai ketua asosiasi Valentino Empire, seharusnya akan ada orang yang bersedia mengikutinya, kan? Seperti yang pernah dikatakan Hendrik, ketika kamu memiliki kekuasaan yang cukup besar, kamu tidak perlu sengaja membangun koneksi karena orang-orang akan berinisiatif untuk mencarimu. Hal yang terpenting adalah Valentino tahu jelas betapa kuatnya kekuatan kepercayaan. Tanpa dukungan kepercayaan, Arvin, Andreas, Kasman, Chris dan lain-lain pasti tidak akan begitu setia kepada Valentino. Meskipun telah terjadi sesuatu pada Valentino, mereka tetap tidak meninggalkannya. Jadi, Valentino sedang berpikir ketika saat yang diperlukan tiba, mungkin dia boleh menggunakan identitasnya untuk mengambil jalan pintas. Akan tetapi, sekarang sudah pasti belum bisa. Pertama, dia belum boleh mengungkapkan identitasnya karena dia pasti akan langsung diawasi oleh keluarga Wijaya. Jika bukan karena takut diawasi oleh keluarga Wijaya, Valentino pasti bisa mendapatkan banyak uang dengan mudah. Sekarang saja dia tidak bisa menggunakan kartu debitnya. Kedua, sekarang situasi Valentino sedang kesusahan. Jadi, meskipun dia mengungkapkan identitasnya, juga tidak akan banyak membantu. Untuk memimpin orang-orang, Valentino harus menunjukkan kalau dia sendiri memang punya kemampuan dulu. Kalau ingin menangani masalah dengan identitasnya, maka pertama-tama, dia harus memperkuat identitasnya dulu. Setidaknya, dia harus memiliki sedikit kekuasaan dulu di kota Vero. Valentino memikirkan semua ini sambil mengantar Vincent dan Areca ke villa. Setelah berpikir sejenak, Vincent berkata, Kak Lano, turunkan kami di sini saja. Nanti aku akan menelpon orang rumah Kak Areca lalu meminta mereka untuk menjemputnya. Sembarang orang tidak boleh masuk ke dalam kediaman keluarga Lowell, jadi Vincent menyuruh Valentino mengantar mereka ke kediaman keluarga Bowie saja.
Valentino juga tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk. Vincent menoleh lalu berseru, "Kak Areka, ayo turun." Namun, Vincent malah melihat Areka yang entah sejak kapan sudah tertidur. Dia bahkan mendengkur pelan. Vincent menggaruk-garuk kepalanya. Lalu, dia merogoh-rogoh kantongnya, kemudian mengeluarkan 2 kartu ATM. Vincent menatap Valentino dengan tatapan segan. "Kak Lanau, aku hanya memiliki 40 miliar lebih. Untuk selebihnya, setelah Kak Arka bangun, aku akan menyuruhnya membayarmu." Valentino menatap Vincent dengan tatapan kaget. Bocah ini benar-benar jujur, dia sama sekali tidak berniat untuk mengingkari janji mereka. "Tidak apa-apa. Lain kali kalau masih ada perlombaan berhadiah, panggil saja aku. Sedangkan 40 miliar ini." Valentino berpikir sejenak, lalu akhirnya dia tidak menolak dan menerimanya. "Anggap saja aku meminjam uang ini darimu. Di masa depan, aku akan mengembalikannya 2 kali lipat," kata Valentino sambil menatap Vincent dengan serius. "Hai, Kak Lanau, kamu ini bicara apa sih? Nanti aku mau berguru denganmu. Kamu ajari aku cara membalap, aku kasih uang les." Vincent mengibaskan tangannya dengan santai, lalu dia keluar untuk memapah Areka turun dari mobil. Valentino juga membantu Vincent memapah Areka turun dari mobil, kemudian dia baru pamit. Pada saat ini, Valentino memiliki 200 miliar lebih di kantongnya. Kepercayaan dirinya pun langsung meningkat. Dia punya 240 miliar dari memenangkan lomba balap mobil, lalu ditambah dengan 40 miliar Vincent, maka totalnya Valentino memiliki 280 miliar. Sebelumnya Danu juga ada memberikan Valentino 20 miliar, maka setelah ditambah, totalnya jadi 300 miliar. Valentino melihat jamnya, sekarang sudah lewat jam 12 malam. Valentino berpikir sejenak, kemudian akhirnya menelpon Wiz. Wiz langsung mengangkat panggilan dari Valentino. Jelas terlihat kalau dia masih belum tidur, tapi keduanya membuat janji untuk bertemu di Rice Real Estate. Setelah Valentino mengakhiri panggilan, dia juga memberitahu Danu untuk menunggunya di Rice Real Estate. Akhir-akhir ini, Valentino dan yang lainnya tidak ada waktu untuk tidur nyenyak. Setiap orang bekerja dari pagi sampai malam untuk rencana Valentino. Semua orang bekerja keras demi satu kalimat dari Valentino, yaitu kalau dia bisa pulang ke rumahnya dengan terhormat, maka dia akan mengadakan pesta perayaan untuk semuanya di kota Neo. Demi kata-kata itulah, semua orang bekerja dengan sangat keras. Di gedung pusat Rice Real Estate, mobil Valentino baru saja tiba. Wiz dan Danu sudah keluar untuk menyambut Valentino dan membawanya ke kantor. Di sofa kantor ada selimut besar yang berantakan. Komputer di atas meja juga menyala semua. Tuan Valentino, akhir-akhir ini urusan perusahaan lumayan banyak. Aku juga tidak tenang kalau membiarkan orang lain yang mengerjakannya. Jadi, aku menginap di sini. Kalau terjadi apa-apa, aku juga bisa langsung menanganinya." Wiz merasa agak malu karena Valentino melihat semua ini. Valentino melirik Wiz sekilas, kemudian menoleh ke Danu. Mereka berdua memiliki lingkaran hitam yang sangat gelap di bawah mata mereka. Valentino menghela napas di dalam hati, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. "Aku mengerti." Valentino mengangguk, kemudian duduk di sofa. Jika tidak terjadi sesuatu yang penting, sekarang mereka sudah tidak perlu berbuat terlalu banyak. Satu-satunya cara untuk tidak mengecewakan mereka adalah membuat rencana tersebut berhasil lalu membawa mereka kembali ke kota Neo. "Direktur Wiz, ini 300 miliar. Setelah Valentino duduk, dia tidak membuang-buang waktu dan langsung mengeluarkan kartu debitnya. Bab 745, Kota Vero, Kota Seni Bela Diri. "Hah? Apa?" Wiz dan Danu bersama-sama membelalakan mata mereka dan menarik napas. 300 miliar? Wiz terkejut, dia menatap beberapa kartu ATM yang ada di atas meja. Bukankah Valentino mengatakan kalau dia hanya bisa mendapatkan 120 miliar? Bagi Valentino yang sekarang,
mendapatkan 120 miliar sebenarnya sudah termasuk sangat sulit. Weiss dan lainnya juga tahu kalau demi menyembunyikan identitasnya, Valentino bahkan tidak bisa menggunakan kartu ATM pribadinya. Jadi, sebelumnya mereka sudah berpikir dari mana Valentino akan mendapatkan 120 miliar. Namun sekarang, setelah 1 hari berlalu, Valentino malah mempunyai uang sebanyak 300 miliar. Uang tersebut bahkan 2 kali lipat lebih dari 120 miliar. Setelah Danu sadar, dia bertanya dengan cemas. Ini, Kak Valentino, apa kamu sudah melakukan hal yang melanggar hukum? Aku tidak mencuri uang ini, aku mendapatkannya dengan upayaku sendiri. Tenang saja, jawab Valentino, lalu dia meminum tehnya. Kedua orang itu lagi-lagi tercengang. Mereka sudah pasti percaya pada perkataan Valentino. Hanya saja, mereka benar-benar tidak mengerti apa yang harus dilakukan Valentino dalam sehari untuk bisa mendapatkan uang sebanyak 300 miliar ini. Mereka tidak dapat memikirkan jawabannya dan hanya bisa mengagumi Valentino yang berkemampuan dalam mendapatkan uang. Tanpa mengandalkan siapa-siapa, Tuan Valentino dapat mengumpulkan 300 miliar dalam 1 hari. Inilah kemampuan Tuan Valentino. Aku memang tidak salah mengikuti orang. Weiss menatap Valentino lekat-lekat, dia sangat mengagumi Valentino. Setelah mempunyai dana ini untuk berinvestasi, apa rencana Direktur Weiss untuk selanjutnya? Valentino meletakkan cangkir tehnya lalu menatap lurus Weiss. Lebih baik membahas hal yang harus dikatakan dulu. Valentino mendapatkan uang ini dengan nyawanya. Dia mengendarai mobilnya dengan sangat cepat di Gunung Harlem, seolah-olah sedang berlomba dengan dewa kematian. Valentino tidak ingin uang ini malah dimasukkan ke dalam investasi buruk. Tenang saja, Tuan Valentino. Setelah uang ini diinvestasikan, aku yakin kita bisa mengakuisisi beberapa perusahaan kecil lagi. Dalam beberapa waktu, aku sudah bisa melipat gandakan uang ini, bahkan hingga 3 kali lipat. Ketika berbicara, Weiss tampak sangat percaya diri. Dia menepuk dadanya dan berjanji pada Valentino. Valentino menganggukkan kepalanya. Dia pun tidak bertanya lagi mengenai rencana bisnis Weiss. Dulu, di dunia bisnis kota Neo, Weiss juga merupakan tokoh yang legendaris. Dia hanya memiliki dana sebanyak ratusan miliar. Tapi akhirnya Weiss dapat mengumpulkan triliunan dan menghadiri pelelangan di kota Neo. Dia terus menyerukan harga lelang yang setinggi langit, memecahkan rekor harga lelang tertinggi. Sejak itu, Weiss diakui oleh banyak sekali pebisnis kaya. Dia telah dianggap sepenuhnya memasuki kalangan atas kota Neo. Dia mulai terus-menerus mendapatkan koneksi dan harta. Dari kejadian itu, dapat dilihat kalau kecerdasan Weiss bisa menunjukkan keberaniannya. Setelah kejadian itu, Weiss tidak pernah melewati kesempatan yang dapat mengembangkan dirinya. Hal ini pun semakin menunjukkan betapa pintarnya dia. Dulu di kota Neo, kamu berkembang dengan sangat cepat dan danamu berlimpah-limpah, tapi fondasimu tidak stabil. Sedangkan fondasi itu apa? Fondasi itu latar belakang dan pendukungmu. Dulu di kota Neo, kamu tidak memiliki latar belakang yang kuat untuk mendukungmu. Tapi kali ini, aku akan menjadi pendukungmu. Aku tidak akan menanyakan rencanamu, kamu saja yang ngurus semuanya. Yang penting nanti kamu memberikanku jawaban yang memuaskan. Valentino menatap Weiss dengan serius. Kata-katanya membuat Weiss sangat terharu. Seperti inilah cara Valentino bekerja. Dia tidak akan meragukan bawahannya. Kalau dia ragu, dia tidak akan menggunakan bawahan itu. Karena dia sudah memutuskan untuk menggunakan Weiss, maka Valentino tidak akan mengendalikan Weiss dan menyerahkan segalanya kepada Weiss. Tuan Valentino. Weiss benar-benar terharu, kemudian dia langsung menegakkan punggungnya. Tuan Valentino, saya pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan Anda. Beri saya beberapa waktu lagi, saya pasti dapat menguasai seluruh dunia bisnis distrik Haven lalu memberikannya kepada Anda. Valentino melambai-lambaikan tangannya, lalu bertanya, "Kamu masih perlu berapa lagi?" Valentino tahu kalau mau menguasai seluruh distrik Haven itu hanya sebuah mimpi.
Valentino percaya pada kemampuan Wish dan percaya kalau dia dapat melakukannya. Akan tetapi, waktu tidak mengizinkan mereka. Sekarang Valentino merasa sudah cukup karena dia memiliki beberapa kekuatan. Wish berpikir sejenak, kemudian menjawab dengan serius. Tuan Valentino, aku perlu banyak. Tapi, setiap uangnya bertambah, peluangku dalam kemenangan pun bertambah. Baik, aku akan memikirkan cara. Balas Valentino. Danu ragu sesaat, tapi akhirnya mengusulkan. Kak Valentino, kenapa kita tidak bisa menggunakan identitas lain untuk membuat kartu lalu meminta bantuan anggota asosiasi Valentino Empire? Tidak bisa. Kali ini, sebelum Valentino sempat bersuara, Wish sudah langsung menolak. Setiap kota menghitung PDB-nya, total modalnya juga memiliki batas. Begitu ada transaksi besar yang datang dari luar, itu pasti akan menarik perhatian orang. Sedangkan sekarang kita paling khawatir akan menarik perhatian orang. Tujuan kita adalah berkembang secara tidak menonjol. Selain itu, sekarang anggota asosiasi Valentino Empire juga sedang berkembang dan meluas, bisa jadi mereka lebih kekurangan dana daripada kita. Jadi, kita tidak boleh melakukan itu. Valentino menganggukkan kepalanya. Apa yang dikatakan Wish sangat masuk akal. Benar, kita jangan bahas ini dulu. Ucap Valentino. Pada saat ini, pembicaraan mengenai masalah Wish selesai sampai di sini. Beritahu aku tentang keluarga Lowell secara detail. Setelah selesai membicarakan mengenai masalah Rice Real Estate, Valentino menoleh ke Danu. Kak Valentino, kamu benar. Keluarga Lowell benar-benar bukan keluarga biasa. Lebih tepatnya, satu kota Vero ini tidak ada yang sederhana. Kemarin saat aku menyelidiki mereka, aku hanya fokus pada bisnis mereka, tapi tidak mencari tahu inti mereka yang sebenarnya. Danu berbicara sambil membuka ponselnya untuk melihat laporan terbaru yang sudah diselidikinya. Inti mereka yang sebenarnya. Valentino merenung sesaat, lalu bertanya. Apa itu? Danu menjawab. Kota Vero adalah kota seni bela diri. Seni bela diri? Valentino terkejut. Apakah kota Vero lebih fokus kepada seni bela diri? Valentino tidak menyadari akan hal ini. Di jalanan jarang muncul tempat latihan seni bela diri. Bahkan tempat-tempat untuk latihan taekwondo saja juga jarang terlihat. Benar. Kak Valentino, perwakilan pasukan terhebat kota Vero semuanya sangat perhatian pada seni bela diri negara Nagon. Aku tidak tahu mengenai alasan detailnya, tapi menurut latar belakang sejarah kota Vero, ini bukan hal yang aneh. Pada dasarnya, masyarakat kalangan atas kota Vero semuanya adalah penerus dari keluarga-keluarga bangsawan zaman dulu. Mereka berlatih seni bela diri negara Nagon lalu masing-masing memiliki warisan sendiri. Di permukaan, kekuatan distrik Haven terlihat rumit, tapi penguasa sebenarnya adalah keluarga Lowell. Hanya saja, banyak orang berkuasa yang tidak tahu. Sambil mendengarkan penjelasan Danu, Valentino mengangguk-anggukkan kepalanya. Valentino telah memiliki pemahaman baru mengenai keluarga Lowell dan kota Vero. Dilihat dari permukaan, kota Vero tidak berbeda dengan tempat lain. Ia memiliki rakyat yang tinggal dan bekerja dengan damai, pengusaha yang saling berlomba untuk ketenaran dan kekayaan, serta pembagian kekuasaan yang rumit. Akan tetapi, hanya setelah kamu mencapai tingkat tertentu, kamu baru bisa tahu siapa penguasa kota Vero yang sebenarnya. Pengendali situasi yang sebenarnya adalah penerus yang memiliki kekuatan dari zaman dulu seperti keluarga Lowell. Bab 746, bertindak dengan hati-hati. Sepertinya AWK sendiri juga tidak tahu akan hal ini. Setelah mendengarnya, Wish kebingungan, dia bertanya. Di dunia ini benar-benar ada kungfu? Selama ini dia mengira seniman bela diri hanyalah orang biasa yang berolahraga lebih giat. Jadi, kesehatan dan kekuatan mereka jauh lebih baik daripada orang biasa. Namun, kungfu adalah sesuatu yang asing bagi Wish. Pertanyaan Wish membuat Valentino membeku sejenak lalu tertawa. Hal mengenai negara Nagon memiliki warisan kungfu bukanlah sebuah rahasia. Kungfu Wudang, kungfu Shaolin, beberapa warisan ini masih ada sampai sekarang. Taikai, Singyi Kuan, dan lain-lain.
Kalau kamu memperhatikan hal-hal ini, kamu akan mengerti. Selain itu, Valentino tidak hanya pernah mendengar jenis-jenis kungfu itu. Dari kecil dia sudah berlatih apapun yang ada di buku latihan keluarga Wijaya. Dia juga diajar oleh Tuan Besar Wijaya secara langsung. Kalau tidak, Valentino juga tidak mungkin sekuat ini sekarang. Di dunia ini, kultivasi yang disebut-sebut itu mungkin hanya sebuah mitos dan legenda. Tapi kalau kungfu, aku bisa memberitahumu dengan penuh keyakinan kalau itu benar-benar ada. Hanya saja, ada beberapa hal yang tidak diberitahukan kepada orang biasa. Ini adalah taktik orang-orang yang berkuasa. Setelah itu, Valentino berhenti berbicara, tidak menjelaskan lebih dalam lagi. Para penguasa memerlukan sebuah kestabilan dan kedamaian dalam masyarakat. Ada beberapa hal yang tidak berguna kalau diketahui masyarakat, sebaliknya, malah akan memicu kepanikan. Semua ini diajarkan Tuan Besar Wijaya kepada Valentino. Luar biasa. Dulu aku tidak pernah memperhatikan hal-hal seperti ini. Puji Wis. Ini bukan bidang keahlianmu, jadi kamu tidak usah terlalu memedulikannya. Kamu hanya perlu mengembangkan Rice Real Estate, setelah itu tugasmu pun selesai. Ujar Valentino. Aku mengerti, Tuan Valentino. Ujar Wis sambil mengangguk. Danu juga menganggukkan kepalanya, lalu berkata, Kak Valentino, untuk selanjutnya, apa yang harus kulakukan? Terus kembangkan jaringan intelijen kita. Kita harus mengumpulkan anggota yang setia. Selidiki asal-usul setiap anggota dengan sangat teliti. Lebih baik jangan dan tidak boleh mempekerjakan orang yang memiliki niat terselubung di jaringan intelijen. Ketika Valentino mengatakan ini, nada bicaranya sangat tegas. Danu tentu saja tahu kepentingan jaringan intelijen ini. Dia pun segera menganggukkan kepalanya. Jika intelijen mereka dicuri oleh saingan mereka, maka semua operasi mereka akan terungkap. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan kehilangan segalanya. Saat ini, Valentino dan lainnya harus melakukan apapun dengan hati-hati. Danu, kamu sudah lama mengikutiku. Kamu juga yang membantuku menyelesaikan sebagian besar rencana di kota Neo. Jadi, aku tidak perlu memberitahumu lagi tentang apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Kali ini di kota Vero, tetap aku yang akan berhubungan dengan orang-orang berkuasa. Keluarga Lowell adalah target pertamaku. Kalian berdua lakukanlah pekerjaan masing-masing dengan baik. Setelah Valentino selesai berbicara, dia berdiri. Baik, Tuan Valentino. Wis dan Danu tidak berani bersikap lalai, mereka pun segera menjawab Valentino dan mengangguk. Selain rencana bisnismu, kamu juga perhatikan apakah ada cara untuk mendapatkan uang dengan cepat. Jangan lupa memberitahuku kalau ada. Kalau masalah dana ini tidak diselesaikan, kita tidak bisa melaksanakan rencana kita. Hal ini juga sangat penting, kata Valentino. Wis menganggukkan kepalanya yang menunjukkan kalau dia mengerti. Dia juga sudah memikirkan hal ini. Valentino berbicara sebentar lagi dengan kedua orang itu, setelah itu mereka pergi masing-masing. Wis tetap tidur di kantornya dan lanjut bekerja dari malam sampai pagi. Selama perjalanan pulang, Valentino tidak pernah berhenti berpikir. Keluarga Lowell, kota Vero dan kota Neo. Ada banyak hal di depan Valentino, jadi dia harus memilah setiap masalah dengan jelas. Saat ini, hal yang paling penting adalah dia harus berhubungan dengan keluarga Lowell dan juga masalah dana. Kalau dibandingkan, masalah dana jauh lebih penting. Selama Valentino memberikan Wis uang yang cukup, Wis bisa berinvestasi dengan uang itu dan melipat gandakannya terus-menerus. Ditambah dengan kekuatan Deska dan bantuan dari intelijen Danu, Rice Real Estate milik Wis pasti bisa berkembang pesat. Saat itu tiba, maka Valentino akan memiliki Rice Real Estate dan grup Promise sebagai pendukungnya. Dengan begitu, dia akan punya pengaruh yang cukup besar. Saat Valentino pergi berinteraksi dengan keluarga Lowell, mereka juga akan menghormatinya. Kalau tidak, sekarang Valentino tidak memiliki apa-apa, dia hanya seorang pecundang. Dia bahkan belum tentu bisa masuk ke dalam kediaman keluarga Lowell. Untuk semua ini, Valentino memerlukan modal awal yang cukup. Oleh karena itu,
Valentino menaruh masalah dana sebagai prioritas utamanya. Sekarang, dia sedang menunggu Wish menemukan cara yang bagus untuk mendapatkan uang. Valentino berencana untuk melakukannya. Untuk sementara ini, Valentino belum memikirkan kasino. Meskipun keluarga Wijaya juga memiliki beberapa master penipu dan Valentino juga bisa sedikit, dia tidak tertarik dengan hal seperti ini. Apalagi Tuan Besar Wijaya tidak menyukai hal seperti ini. Aku lihat saja dulu situasinya. Valentino mengerutkan alisnya, kemudian dia menyetir mobilnya kembali ke rumah. Setelah sampai rumah, suasana hati Valentino terasa sedikit depresi. Dia melihat jam, sekarang sudah larut sekali. Valentino berdiri di depan jendela. Dia menyalakan sebatang rokok lalu menatap asap rokok sambil melamun. Angel sudah pergi selama beberapa hari, tapi mereka berdua belum pernah berhubungan. Valentino tahu kalau meskipun Angel mempunyai kesempatan untuk menghubunginya, Angel juga tidak akan berani meneleponnya. Begitu Angel muncul di kota Neo, keluarga Wijaya pasti sudah mengawasinya dengan ketat. Selain itu, setelah mereka melihat Angel, pasti ada yang berpikir bahwa Valentino masih hidup. Untuk saat ini, keberadaan Angel sangat penting. Selama Angel tidak menunjukkan keanehan, maka tidak akan ada masalah. Namun, begitu Angel menunjukkan sedikit saja keanehan, informasi tentang Valentino masih hidup mungkin tidak bisa dirahasiakan lagi. Angel, kamu harus menungguku pulang. Semua yang kulakukan adalah persiapan agar aku bisa kembali ke kota Neo. Valentino menjentikan puntung rokok, lalu dia mendongak untuk melihat langit yang berbintang. Dia penasaran, apakah sekarang Angel juga sedang melihat langit yang berbintang ini seperti dirinya? Dimanapun mereka berada, mereka selalu berada di bawah langit yang sama. Valentino menyingkirkan pikiran-pikiran itu dari benaknya, lalu mulai memikirkan masalah mengenai kota Vero lagi. Kota seni bela diri, seni bela diri. Valentino berpikir sambil mengulurkan tangan untuk menarik lengan bajunya. Kemudian, dia melihat lengannya. Sebelumnya, saat dia berkelahi dengan 8 pemuda itu, Valentino terkena 2 serangan. Lengannya yang dipukul dengan tongkat besi kini telah membiru. Valentino mengusapnya dengan tenang, lalu menurunkan kembali lengan bajunya. Dia merasa akhir-akhir ini tubuhnya berubah. Sejak ingatannya kembali, Valentino dapat merasakan dengan jelas bahwa keahliannya berkelahi meningkat. Ketangkasan maupun kekuatannya juga meningkat. Valentino tidak tahu apakah ini hanya perasaannya saja. Kalau dulu, meskipun Valentino bisa mengalahkan 8 pemuda yang memegang tongkat besi, dia tetap akan terkena serangan beberapa kali. Namun hari ini, dia hanya terkena serangan 2 kali saja, itu pun karena dia terkejut. Pemuda-pemuda itu sama sekali tidak bisa menyentuh ujung baju Valentino. Aku sudah tidak berlatih selama beberapa bulan. Kalau begitu, apa yang menyebabkan meningkatnya kekuatanku? Bab 747. Waktu 3 hari. Telapak tangan Valentino memijat pelipisnya, dia sedang berpikir dengan alis yang mengerut. Dia ingat pernah membaca suatu kalimat di sebuah buku yang mengatakan bahwa setiap orang memiliki kekuatan tersembunyinya masing-masing. Jika kekuatan tersembunyi itu berhasil dipaksa untuk muncul, maka orang itu akan menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Jangan-jangan pukulan yang Valentino terima membuat kekuatan tersembunyinya agak terangsang? Jika memang begitu, demi meningkatkan kekuatan fisiknya, Valentino harus memikirkan cara untuk bisa menstimulasi kekuatan tersembunyinya lagi. Kota Vero adalah tempat yang mengedepankan seni bela diri, jadi perkembangan bisnis di kota ini masih terhitung kurang. Valentino paham betul bahwa mungkin akan sedikit sulit untuk menjadikan kota Vero dikuasai oleh para pelaku bisnis seperti kota Neo. Mereka yang berlatih seni bela diri cenderung sangat sombong. Jika ingin membuat mereka menghargai kita dengan tulus, satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah menundukkan mereka dengan kekerasan. Setelah terpikirkan akan hal itu, Valentino pun tahu langkah apa yang harus dia ambil selanjutnya. Keesokan harinya, di villa pusat perumahan di Jing Oriental, kota Neo, Nick duduk bermalas-malasan di sofa, kedua kakinya yang disilangkan bergoyang pelan.
Marco berdiri di sampingnya dan menunggu dengan penuh rasa hormat. Di luar pintu ruang tamu, berdiri setidaknya 30 orang pengawal yang berpakaian hitam. Mary dan David berada di samping, jantung mereka berdegup kencang dengan gelisah. Bi Mary, ini semua adalah salahmu. Aku sudah bilang padamu untuk mempertemukan aku dengan Angel begitu dia pulang ke sini. Sudah berapa kali aku ke sini? 3 kali dan aku masih belum bertemu dengannya barang sekalipun. Bukankah ini tidak masuk akal? Kata Nick dengan nada bicara yang terdengar sedikit tidak senang sambil meminum tehnya. Ketika Nick berbicara seperti itu, dia bahkan tidak berniat untuk sekedar melirik ke arah Mary dan David. Mary terbatuk kecil, hatinya terasa sedikit lebih sesak. Hei, dia mana mungkin bisa menduga bahwa Angel akan begitu keras kepala dan bersikeras pindah ke Villa Cloud. Mary memberanikan dirinya untuk menjelaskan. Itu, Tuan Muda Nick, masalah ini mungkin perlu ditunda selama 2 hari. Mary bahkan tidak berani bernapas saat berada di hadapan Nick. Dia seolah-olah berubah menjadi seseorang yang berbeda. Rasanya seperti sedang melihat seekor burung puyuh yang rapuh. Padahal Nick dan Valentino sama-sama merupakan anak dari keluarga Wijaya, tapi cara Mary memperlakukan mereka benar-benar berbeda jauh bagaikan langit dan bumi. Apanya yang perlu ditunda? Sahut Nick sambil memukul meja. Kamu pikir aku benar-benar menganggapmu sebagai bibiku hanya karena aku memanggilmu Bi Mary, bahkan sekalipun kamu adalah bibiku. Tetap saja aku akan menghabisimu kalau kamu menyinggungku. Ucapan Nick itu terdengar sangat sombong dan arogan. Akan tetapi, apa boleh buat? Saat ini di kota Neo, Nick adalah penguasa tertingginya. Bahkan bisa dibilang bahwa sekarang, Nick adalah kaisar kota Neo. Keluarga Wijaya di kota Kamo saja tidak bisa ikut campur dalam setiap hal yang Nick lakukan karena kota Neo berada jauh dari jangkauan kekuasaan mereka. Tubuh Mary gemetar ketakutan. Apanya yang beritahu aku dengan jelas? Aku bisa bertemu dengan Angel atau tidak? Tanya Nick sambil mengenyit. Saat ini, kesabaran Nick benar-benar sudah habis. Semenjak Angel pulang, dia belum bisa bertemu dengan Angel padahal sudah beberapa kali datang ke villa ini. Dengan jalur informasinya yang luas, tentu saja dia sudah tahu bahwa Angel sekarang tinggal di penthouse Villa Cloud. Akan tetapi, dia tidak mungkin pergi ke penthouse itu demi menemui Angel. Dia hanya bisa menekan Mary dan menyuruh Mary untuk meminta putrinya kembali ke villa ini. Mana mungkin dia akan bertindak bodoh dengan menyinggung grup global? Mary buru-buru bangkit berdiri dan berkata dengan nada yang sangat serius. Berikan saya 3 hari, Tuan Muda Nick. Dalam waktu 3 hari, saya akan membawa Angel ke perusahaan Flyhawk Real Estate untuk bertemu dengan Anda. Alis Nick sontak mengerut lagi begitu dia mendengarnya. 3 hari? Siapa yang rela menunggu selama itu? Dia bahkan tidak mau menunggu 3 menit saja untuk bisa bertemu dengan Angel Kusuma, wanita cantik nomor 1 di kota Neo itu. Tidak bisa! Jawab Nick. Mary membuka mulutnya hendak berbicara, tapi dia tidak tahu harus mengatakan apa. David mengangkat kepalanya dengan perlahan dan mengatakan kata-kata yang berlawanan dengan hati nuraninya. Tuan Muda Nick, Anda juga pasti tahu seperti apa kondisi Angel saat ini. Dia baru saja berduka karena kehilangan suaminya dan dia masih belum pulih meski sudah beberapa saat berlalu. Tolong berikan dia sedikit waktu lagi, Tuan Muda Nick. Dengan kehebatan Tuan Muda, saya yakin Angel pasti akan menerima Anda. David ingin mengulur waktu sedikit lebih lama lagi. Mary menatap suaminya dengan sorot yang terlihat sedikit terkejut. Dia sama sekali tidak percaya semua kata-kata itu terlontar keluar dari mulut David. Bukan hanya sikapnya yang benar-benar berubah, tapi kata-katanya juga terdengar tepat dan masuk akal serta menyeratkan pujian. Apa kata-kata ini benar-benar keluar dari mulut David Kusuma, pria yang merupakan pecundang dalam hal berbicara? Sebenarnya, ucapan David itu hanya untuk sekedar menyanjung Nick. Jika mereka sudah mengaku salah kepada Nick, Nick pasti tidak akan tega untuk menghukum mereka. Karena David sudah berkata seperti itu, Nick pun tidak bisa berkata apa-apa lagi.
Baiklah, kalian akan kuberikan waktu 3 hari. Aku akan datang ke sini lagi setelah 3 hari berselang. Kalau sampai saat itu tiba aku masih belum bisa bertemu dengan Angel. Nick sengaja menghentikan kata-katanya dan mendengus singkat. Dia melirik ke arah Mary dan David dengan sorot yang mengancam, lalu berbalik badan dan berjalan keluar. Kalian berdua pasti tidak akan mau melihat bagaimana Tuan Muda Nick bertindak. Timpal Marco sambil terkekeh pelan, lalu dia berjalan mengikuti Nick. Ke-30 orang pengawal berpakaian hitam itu juga berbalik badan dan meninggalkan villa bersama dengan Nick. Mary dan David pun menghela napas pelan begitu melihat semua orang sudah pergi. David, kamu sudah memikirkan tentang hal ini, ya? Kuberitahu, ya, kamu seharusnya sudah sedari awal berpikir seperti ini. Putri kita baru bisa bahagia. Apa kata-kata ini benar-benar keluar dari mulut David Kusuma, pria yang merupakan pecundang dalam hal berbicara. Sebenarnya, ucapan David itu hanya untuk sekedar menyanjung Nick. Jika mereka sudah mengaku salah kepada Nick, Nick pasti tidak akan tega untuk menghukum mereka. Karena David sudah berkata seperti itu, Nick pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Baiklah, kalian akan kuberikan waktu 3 hari. Aku akan datang ke sini lagi setelah 3 hari berselang. Kalau sampai saat itu tiba aku masih belum bisa bertemu dengan Angel. Nick sengaja menghentikan kata-katanya dan mendengus singkat. Dia melirik ke arah Mary dan David dengan sorot yang mengancam, lalu berbalik badan dan berjalan keluar. Kalian berdua pasti tidak akan mau melihat bagaimana Tuan Muda Nick bertindak. Timpal Marco sambil terkekeh pelan, lalu dia berjalan mengikuti Nick. Ke-30 orang pengawal berpakaian hitam itu juga berbalik badan dan meninggalkan villa bersama dengan Nick. Mary dan David pun menghela napas pelan begitu melihat semua orang sudah pergi. David, kamu sudah memikirkan tentang hal ini, ya? Kuberitahu, ya. Kamu seharusnya sudah sedari awal berpikir seperti ini. Putri kita baru bisa bahagia kalau dia menikah dengan Tuan Muda Nick. Kata Mary sambil menatap David dengan sorot penuh kemenangan. David mengangkat kepalanya menatap Mary dan berkata, sekalipun aku sudah mati, aku tidak akan membiarkan putriku masuk ke jurang. Aku berbicara seperti itu tadi karena aku ingin mengulur sedikit lebih banyak waktu untuk putriku. Mary, caramu bertindak benar-benar membuatku kecewa. Senyuman di wajah Mary sontak lenyap begitu dia mendengar jawaban David. Dia pun menyahut dengan dingin. Apa maksudmu? Kamu mau bilang akulah yang mendorong putri kita ke jurang? David menggeleng-gelengkan kepalanya sambil mencibir dengan penuh kekecewaan. Dalam beberapa bulan Nick tinggal di sini, dia sudah berganti puluhan kekasih. Sikapnya akhir-akhir ini bahkan lebih gila lagi. Hampir setiap malam dia berganti pasangan. Dia itu memiliki kepribadian yang secara alamiah tidak bisa diatur dan gaya hidup yang benar-benar kacau. Berapa banyak gadis yang sudah dia nodai dan berapa banyak dosa yang telah dia lakukan demi mencapai tujuannya. Aku saja yang tidak pernah keluar rumah tahu semua hal ini. Apa kamu berani bilang kamu tidak tahu, Mary? Demi bisa bergantung pada keluarga Wijaya di kota Kamal, kamu bahkan rela memberikan putrimu kepada orang yang seperti itu. Kamu masih bisa berani-beraninya bilang kamu tidak mendorong putrimu ke dalam jurang. Semakin David bicara, semakin besar pula gelora amarah dalam hatinya. Tubuhnya sampai bergetar karena amarah dan dia terus menunjuk-nunjuk Mary dengan jarinya yang tidak bisa berhenti gemetar. Wajah Mary sontak memerah, tapi dia tidak bisa menemukan kata-kata bantahan apapun. Karena apa yang David ucapkan itu adalah kenyataan. Sebagai anak dari keluarga Wijaya di kota Kama, Nick memang menerima pendidikan yang sangat tinggi. Namun, saat ini dia sudah meninggalkan keluarga Wijaya dan menjadi seperti orang gila yang tidak bisa diatur karena sudah tidak ada lagi kendali dari keluarga Wijaya. Dia seolah-olah ingin melakukan segalanya yang tidak bisa dia lakukan saat masih berada di keluarga Wijaya. Perbuatan Nick selama beberapa bulan ini sudah menyebar ke penjuru kota Neo. Akan tetapi, banyak orang hanya berani mengomelinya di belakang tanpa berani menegurnya secara langsung karena status yang Nick miliki. Dia bahkan tidak mengampuni orang-orang yang tergabung dalam asosiasi perdagangan Prabu.
Nick benar-benar melakukan segala sesuatunya sesuka hatinya tanpa memedulikan etika dan peraturan yang berlaku.